Selamat sore teman-teman. Saya Agus Salim berada di kantor PLN Kota Probolinggo di acara Modal Madun. Nah, ini ada yang menanyakan soal gini, Bos. Orang-orang enggak paham KWH ya, KWH meter. Semua beginilah. Saya beli token pulsa 100.000. Yeah. Itu begitu saya isi ke meteranya, apa tuh namanya? Ke meteranya. KWH meter. Ke KWH meter itu tertulis di angka 60 berapa KWH. Ya, baik. Jadi anggapan kita itu kehilangan 35.000 lah. Begitu. Monggo Pak Beni dijelaskan sedikit saja. Monggo Pak Beni. Siap. Terima kasih yang mulia, yang terhormat serta yang saya banggakan, Bapak Agus yang kami muliakan. Kena rialah lengkap dari Berek ke Temor, Temor ke Berek. Siap. Baik, terima kasih. Bagaimana perhitungan KWH meter itu jika membeli pulsa 100.000 itu seolah-olah kehilangan 35.000. Begitu, Bos. Dan betul. Ketiga 35.000 ini buat apa? Monggo Bos, dijelaskan. Apa 35.000-nya ini kan lumayan daripada hilang ke telur betapa minyak goreng gitu ya. Iya. Nah, gitu ya. Tapi enggak bisa karena sudah itu satu paket. Satu paketnya gimana? Dalam artian begini. Kita ambil satu contoh. Satu contoh tarif rumah tangga non subsidi. Nah, tarif rumah tangga non subsidi daya 1.300 katakanlah demikian. Nah, beli 100.000 nih. Nah, beli 100.000 ketika dimasukkan, loh, kok nggak dapat 100 kWh yang muncul? Betul. Nah, tanda tanya besar ini. Ya. Kemana ini? Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah harga rupiah per kWh. Nah, 1 kWh itu harganya berapa? Ini yang perlu diketahui nih sama semuanya ya. Kalau di NTV nih teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman ini yang perlu diketahui bahwasannya 1 kWh harganya itu bervariatif. Nah, gimana? Kok bisa bervariatif? Ya. Nah, di PLN itu ada beberapa tarif. Nah, yang pertama ada tarif sosial. 2, tarif bisnis. Yang ketiga, tarif industri. Keempat, tarif rumah tangga. Dan tarifnya itu macam-macam sesuai dengan peruntukan. Contohnya musola, tarif sosial. Nah, toko, tarif bisnis. Rumah, tarif R atau rumah tangga. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, untuk yang rumah bagaimana nih rupiah per kWh-nya? Yang R. Nah, yang R1 gitu ya, R1M gitu ya mungkin kalau yang 900. Kalau yang 1.300 R1 1.300 1 kWh harganya adalah ayo berapa? Update enggak ini kira-kira ini Pak Agus ini? Ayo. Kalau saya tidak tahu kawan-kawan. Enggak tahu ya. Jadi yang penting begitulah, begitu ngisi selesai sudah beres pokoklah beli nyala gitu. Begitu. Jadi 1 kWh itu harganya 1.467. 1.467. Saya hitung, Bos. Oke, hitung Bos. Ya, biar paham. Oke, Bos. 1.400 kalau memang mau dibulatkan 1.500 lah. Oke. Biar gampang. Nanti aku teman-teman NTV ini biar enak. 1.500 ya. 1.500 lah 1 kWh untuk tarif rumah tangga gitu. 1.500. 1 kWh. 1 kWh. Kalau beli 100.000 ada apa aja poin main di dalamnya? Nah, 100.000 yang pertama PPJ. Nah, pajak penerangan jalan. Bukan janda, Bos. Nah, bahaya ini. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan 10% dari total pembelian. Berarti 10.000. 10.000. Kalau 100. Nah, artinya sudah sisa 90.000. Sudah sisa 90.000 kawan. 100.000 yang bulat sekarang sudah dipotong 10%, kita simpan 10.000. Sisa 90.000 nih.
Seumpama kita beli 100.000 bos, 100.000 itu yang muncul 65 sekian. 60 sekian. Jadi ya. kita perlu teman-teman perlu penjelasan lah, berapa sih per KWH itu. Nah, biar paham semua bos. Oke. Teman-teman NTV nih khususnya karena teman-teman NTV biar paham, kita perlu informasikan. Yang pertama yaitu terkait perbedaan tarif. Oke. Nah, yang perbedaan tarif ada tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan lain-lain. Tarifnya macam-macam. Kita ambil satu contoh untuk tarif rumah tangga. Nah, R1 atau R1M. Nah, itu tarif rumah tangga non subsidi. Oke. Nah, katakan setiap tarif yang pertama yang perlu diingat nih, bervariatif harga 1 KWH-nya. Karena apa? Tergantung peruntukannya nih. Tergantung peruntukan gitu. Jadi kita kembali ke yang tarif rumah tangga. Untuk 100.000 apa aja yang tercantum ya dan 100.000. Yang pertama PPJ. Kepotong nih ya. Kepotong. PPJ. Pajak penerangan jalan. Itu 10%. 10% dari 100.000. Dari 100.000. Terus berarti selanjutnya 10.000 kepotong. 100.000 dikurangi 10.000 sisanya 90.000. Baik, sekarang kita punya 90.000 lagi. Yang kedua ada admin. Admin PLN ya? Bukan admin PLN tapi admin PPOB. Apa itu? Jadi admin bisa bank, bisa kantor pos, bisa Indomaret, itu kan ada adminnya. Nah, bisa tergantung bayar di mana. Supermarket bisa supermarket, bisa salah satu aplikasi kayak Gojek. Gitu. Ya, itu bisa juga. Admin apa bos? Admin PPOB. Terus? Nah, jadi admin PPOB ini ada yang 3.000. Tergantung ada iya, tergantung. Ada yang 1.500. Semua saya beli di Indomaret atau Alfamart. Saya sebut semua lah biar. Iya, sebut semua biar adil ya. Biar adil. Alfamart atau Indomaret. Itu kan berbeda-beda ya, meskipun selisih Rp500 kan berbeda-beda. Saya beli di kantor pos atau melalui loket atau melalui aplikasi gitu. Juga ada, itu berbeda-beda. Iya, jadi adminnya kan beda-beda nih. Ada yang aplikasi saya sebutlah Gojek gitu ya. Nah, itu adminnya beda juga. Kita katakan variatif, ada yang 2.000, 2.500. Lewat bank juga berbeda-beda ya. Beda-beda. Mandiri, BCA. Betul. Atau kalau untuk simulasi yang ini kita ambil 3.000 lah ya. Enak 3.000 ya. 3.000. Jadi 90.000 dikurangi 3.000. Jadi 87.000. Nah. Terus 87.000 inilah yang murni akan menjadi KWH. Nah, jadi 80 dari pembelian 100.000 yang murni menjadi KWH nantinya adalah Rp87.000 yang dikonversi menjadi KWH. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? 87.000 dibagi dengan 1.000 berapa? Tadi dibulatin ya, 1.500 ya, biar gampang ya. Oke deh. Tapi ini nggak akurat nanti, cuman bulat lah, nggak apa-apa. Minimal mendekati lah. Teman-teman memahami nih bagaimana cara perhitungannya. 87.000 dibagi 1.500. Itu. Hitung bos ya. Oke, siap. Saya juga nggak bagus nilai matematika dulu ini. Sama ya. Sama ya. Kalkulator aja kalau gitu ini udah. Dibagi 1.500. Sama dengan 58. Tapi harusnya 60-an karena dibulatin tadi ya. Jadi seharusnya 60 sekian karena harusnya dibulatin 1.500 itu kawan. Begitu Pak ya? Betul sekali. Betul. Jadi angka jika kita beli pulsa token ya kemanapun lah, sebenarnya itu ada potongan PPJ pajak penerangan jalan 10%. Berarti sisa uang Anda adalah 90.000. Oke Pak ya? Oke. 90.000 dipotong
3.000 untuk jasa PPOB. Paham ya? Jadi jasa PPOB itu ketika Anda beli di Indomaret, Alfamaret atau aplikasi atau di loket-loket tetangga Anda. Nah, itu kepotong 3.000 rupiah. Ini umpama dibulatkan lah. Ada yang 3.000 macam-macam, ada yang 2.000, ada yang 2,5, macam-macam lah. Tapi dipotong itu. Akhirnya jadi 87.000. Nah, 87.000 ini apa ya? Dibayarkan ke KWH gitu Pak ya? Dikonversi ke KWH. Nah, per KWH dibulatkan ya. Sebenarnya 1.400 sekian, tapi kita bulatkan lah biar enak ngitungnya. Itu 1.500 per KWH. Betul Pak ya? Betul. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi begitu ngisi, mengapa kok sisa sekian? Nah, itu hitungannya sudah. Betul Pak ya? Betul sekali. Itu untuk yang non subsidi. Dan yang perlu ditekankan adalah penentuan PPJ setiap daerah beda-beda. Ada yang 10%, ada yang 7%, seperti itu. Setiap daerah ini kota atau jalan? Kota. Pemda. Pemda ya. Nah, kalau untuk yang di Probolinggo ini 10%. Kota Probolinggo. Iya. Kota dan kabupaten sini. Oke. Nah, terus Pak. Jadi kalau untuk di luar kota Probolinggo dan kabupaten Probolinggo bisa jadi potongnya 7%. Karena itu adalah kebijakan Pemda setempat. PPJ artinya ya kalau kita mau sharing sedikit terkait PPJ boleh? Boleh. Kalau PPJ itu masuk mana? Masuk ke Pemda setempat. Kalau di Probolinggo dikelola oleh Dinas Perhubungan. Sip bos. Begitu. Saya ini baru ngerti nih bos. Baru ngerti. Oke, alhamdulillah bos. Saya dapat ilmu sharing sekarang. Ini bos. Nah, arti gini. Saya ulas ya biar sama-sama paham. PPJ itu pajak penerangan jalan itu masuk ke Pemkot, betul Pak? Pemkot atau Pemkap ya, tergantung. Oke lah, iya, pemerintah lah. Bukan PLN kan? Bukan. Bukan PLN. Jadi PLN. anggapan saya selama ini adalah pajak penerangan jalan itu masuk ke PLN uangnya. Artinya orang-orang ini bayar ke PLN ya? Gitu. Anggapannya bayar ke PLN begitu. Anggapannya gitu ya, tapi enggak seperti itu. Maka dari itu kalau ada di sub enak ini, tapi nggak apa-apa ya, mungkin ada di sub atau saya siapa. Sambung ke di sub Pak. Sambung ke di sub nggak apa-apa, kita sharing bareng lebih enak. Saya nggak bisa bahas banyak terkait ke di sub karena tidak ada yang bersangkutan. Betul. Tapi itu nanti kalau di Probolinggo masuk di sub nih kebetulan. Kota ya. Gitu. Kota dan kabupaten. Oke. Di sub. Jadi terkait PJU yang di jalan semuanya itu ke Dishub, bukan ke PLN. Seperti itu. PJU yang di jalan-jalan itu semuanya. Nah, itu dikelola oleh Dishub. Pemahaman banyak orang itu ketika membeli token itu kepotong pajak penerangan jalan. Ini kan memang sudah umum Pak. Bahasa ini sudah umum. Nah, pikiran kita PLN memotong Pak. Memotong di angka itu untuk penerangan jalan pemerintah ini begitu. Ternyata menurut jenengan barusan itu dikelola oleh Dishub. Iya. Betul, bukan Mas? Menurut saya. Oke, sorry. Lopot pun menurut saya nanti betul, ini. Betul. Iya. Gimana Bos? Iya, jadi memang ketentuannya demikian. Karena PJU itu pasti ada di semua daerah pasti ada penerangan jalan umum. Nah, PPJ pajak penerangan jalan. Nah, begitu. Sebenarnya ada bahasan, cuman lebih baiknya ada dari yang berwenang juga sih. Saya nggak sampai ke level ada nanti PPJ. Saya panggil di sub. Boleh sekali ya. Nah, kalau sinergi. Kalau kami di luar ini ya kan sudah sering koordinasi dengan di sub kalau kami. Tapi ini kan penting. Penting biar masyarakat tahu. Tidak berasumsi bahwa ini dipotong oleh PLN. Tidak berasumsi seperti itu. Nah, pihak di sub pun ini seharusnya juga melakukan sosialisasi. Begitu kan, seharusnya begitulah biar masyarakat ini terbuka informasinya. Ya demikianlah gitu. Demikian. Saya paham lah urusan sama. Iya. Ini menurut saya. Jadi penerangan
penerangan jalan itu di jalan manapun ya di kota Probolinggo itu konsumen PLN ini ikut andil kan begitu Pak? Betul sekali. Jadi setiap pengisi pulsa Anda ikut andil, kepotong 10% tadi. Saya umpama 4 kali dalam sebulan berarti kepotong 40.000 saya bos. Kalau pulsa, saya mau tanya, kalau pasca bayar bulanan? Oh iya, itu gimana bos? Yang bukan pulsa ya? Bukan pulsa. Ya. Kalau ada kepotong berarti ada ketambahan. Oh iya ya. Iya. Iya. Bener ya. Baru ini ya. Iya. Ini ya. Iya. Iya. Jadi bukan hanya pulsa aja yang dipotong, betul. Semua sama saja. Semua pelanggan. Iya. Semua pelanggan PLN. Kalau token itu kepotong. Kalau yang apa namanya? Pasca bayar. Itu ketambahan. Nah, begitu. Bisa ketambahan 40.000, 30.000, macam-macam tergantung pemakaian tagihan. Betul. Jadi sekali. Kalau rumah pejabat ya banyak menggunakan listriknya, ya akhirnya banyak juga menyumbang untuk penerangan jalannya, pajak penerangan jalan, betul Pak ya? Betul sekali. Betul begitu. Jadi semuanya warga Probolinggo, kota atau kabupaten yang menggunakan listrik itu menyumbang pajak penerangan jalan. Paham ya? Jadi itu bukan dari PLN, jadi pemerintah setempat. Makanya Pak Beni tadi bilang bahwa tiap daerah itu beda-beda. Tergantung pemerintah. Iya. Bisa 10%, bisa 7%, 8%, 9%, dan seterusnya. Saya belum paham. Nah seperti itu kawan. Jadi baru ngerti saya Pak Beni. Oh iya. Baru ngerti Pak Beni. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Dapat ilmu ya. Dapat ilmu. Iya. Alhamdulillah. Jadi perasaan saya begini Pak Beni. Perasaan itu di sini Pak. Kalau di sini pikiran. Ya. Okay. Ya. Luput ini ya jadinya. Pikiran saya. Nah pikiran. Pikiran saya begini Pak Beni. PLN ini wake yo untungnya. Untungnya gitu. Karena apa? Setiap ngisi saya dipotong 10.000. Kalau sebulan ngisi 4 kali berarti 40.000 satu orang, satu rumah. Betul Pak ya? Betul. Nah, itu berapa ribu rumah di kota Probolinggo ini? Dikalikan saja. Pikiran saya, pikiran Pak. Iya. Bukan pikiran saya. Kebat ini PLN ini. Nah, itu Pak. Jadi baru saya paham bahwa angka persentase potongan PPJ itu pajak penerangan jalan itu dikelola oleh pemerintah setempat. Jadi untuk menerangi lampu-lampu di jalan itu kawan-kawan. Begitu, itu bukan gratis. Betul Pak Beni ya? Betul, gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Toilet umum sekarang bayar ya. Iya. Iya gitu ya. Jadi itu pemahamannya. Jadi semoga ini jadi penerang ya bagi kita, penerang pikiran kita biar tidak selalu salah paham. Jadi salah paham tidak harus dengan ngopi aja, bisa datang ke PLN. Betul sekali, justru kami menunggu kapanpun dari kawan-kawan NTV atau para semua masyarakat subscriber ya dan semua masyarakat begitu yang mau tanya terkait PLN atau kurang puas. Saran kami lebih baik ditanyakan terlebih dahulu bagaimana kejelasannya. Betul. Seperti itu. Jadi mau guna kerembekade. Nah, seperti itu. Apa kerembekade engki. Mun pas langsung potos aki sepihak kalero nih kakak. Engki. Jadi seperti itu. Iya. Jadi biasa ya. Mungkin saya akhiri Pak Beni ya. Sudah cukup lah soal informasi KWH meter. Mengapa beli 100 masuknya 65 sekian KWH. Nah itu hitung-hitungin tadi. Jadi ini sudah saya hitung kawan. Nanti saya perjelas tulisannya biar saya paham, biar semua paham. Dan saya sendiri baru ini saya paham. Serius ini? Iya. Wah siap. Tapi kan enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Hal yang lumrah lah. Lumrah. Jadi seperti biasa ada pantun buat saya mateh tak odi mon kelenger tak enga alakeh reng tak andi mon malam tak atana.
begitu. Ayo sampean pantun buat ini. Aduh, saya dikasih pantun ini. Nggak bisa deh, pantunnya lockdown. Jadi itu dari NTV. Semoga ini jadi penerang ya, penerang pikiran kita, unek-unek kita, mengapa tagihan listrik yang pasca bayar itu seolah-olah naik. Itu sudah dijelaskan di episode sebelumnya, sudah kita jelaskan. Nah, kedua, mengapa ngisi pulsa atau token di listrik 100.000 atau 50.000 maka dimasukkan ke token, terjadi penurunan angkanya, begitu Pak ya? Kok nggak dapat 100 juga gitu 100 ya? Juga, begitu. Ternyata ada beberapa klausul pajak admin ini dan itu. Beberapa hari yang lalu memang kita belum sempat ya, ada teman-teman yang WA ke kita untuk memohon konfirmasi terkait postingan Bupati Probolinggo lah yang soal tagihan listriknya melonjak. Nah, di sini saya bersama dengan bersama dengan Yang Mulia. Waduh, Bapak Beni Setiawan selaku Humas PLN Kota Probolinggo. Nah, mengenai soal status di Instagramnya Bupati itu soal tagihan listrik, siapa Bupati Probolinggo? Ya, Bupati Probolinggo sempat update status gimana ya? Saya kok nggak update ya? Ya, update statusnya itu soal tagihan listrik yang melonjak 200 berapa persen? Oh gitu, sekian persen gitu. Sekian ada persen, 100% lebih ya? Lebih. Oh menunggak. Okay. Oh ya, saya ingat Pak. Ya, nah, ingat kalau yang itu. Kalau nggak salah di salah satu Facebook gitu ya? Salah Betul. satu Facebook. Oke. Betul. Bener. Jadi yang itu kemarin. Sorry ya, saya bacakan sebentar. Oke. Setelah bulan lalu naik sekitar 75% dari bulan sebelumnya, bulan ini naik 200% dari bulan lalu. Jika dibanding tagihan bulan April, bulan ini naik 275%. Nah, apakah ada yang mengalami seperti saya? Begitu statusnya. Nah, monggo Bos, ditanggapi soal itu Bos. Siap Yang Mulia. Jadi begini Yang Mulia, terhadap hal tersebut kami dari PLN Probolinggo, karena memang ada beberapa pelanggan, salah satunya yang dimaksud di sini adalah Bupati Probolinggo. Nah, selain Bupati Probolinggo, di sini ada juga beberapa pelanggan yang mengalami hal yang sama nih, kenaikan lonjakan tagihan. Nah, sudah kami kunjungi pelanggan-pelanggan yang mengalami lonjakan, khususnya yang berkeluh kesah. Wah, begitu yang berkeluh kesah kepada PLN Probolinggo, sudah kami kunjungi ke rumahnya, sudah kami cek juga KWH meternya. Nah, betul. Jadi termasuk yang dimaksud dalam hal ini Bupati Probolinggo, Ibu Tantriana, betul. Ibu Tantriana itu sudah dikunjungi juga oleh manajemen PLN Probolinggo ke rumah beliau, sehingga kami perlu cek juga. Ketika dicek, maka dicocokkan nih data yang ada di PLN dengan fisik stand KWH meter yang ada. Ketika dicocokkan ternyata klop. Nah, artinya klop apa? Memang pemakaiannya ada lonjakan. Tetapi kenapa lonjakannya di bulan Juni. Nah, begitu ya Pak. Mengapa yang di bulan Juni? Mungkin kalau yang sudah menonton di episode sebelumnya memahami ya. Nah, yang ini kan tambahan dari Pak Beni yang tidak menonton di episode sebelumnya ketika saya ke PLN itu. Betul. Jadi sebelumnya Yang Mulia
Agus sudah pernah di sini episode 1. Nah, ini episode 2. Nah, mungkin bisa di-scroll aja nanti episode 1 seperti apa penjelasannya. Yang mana ketika bulan Maret dan April itu yang petugas nggak baca. Nah, efeknya dari sana. Betul. Nah, sehingga ketika di bulan Juni dan Juli, maka pemakaiannya itu ditagihkan. Nah, ketika ditagihkan, maka seolah-olah melonjak. Seolah-olah melonjak. Dan ketika di cross check memang sesuai antara stand yang ada di data PLN dengan stand fisik yang ada di rumah pelanggan. Begitu juga. Dan yang perlu diingat adalah ini tidak terjadi pada satu pelanggan yang kita bahas ini. Oh, banyak Pak ya? Iya, ada beberapa pelanggan dan itu pemberlakuannya sama. Iya, jadi sudah beberapa pelanggan sebelum mencuat di Facebook yang kali ini kita bahas itu sudah terselesaikan. Jadi ada juga selain di Facebook itu ada di salah satu koran koran lokal. Salah satu koran lokal itu ada mencuat juga dan sudah selesai juga karena memang sesuai dengan stand yang ada di rumah pelanggan. Artinya keluhan-keluhan pelanggan siapapun itu kami pemberlakuannya sama. Iya, pemberlakuannya sama dan petugas kami itu siap untuk mengunjungi rumah pelanggan untuk melakukan cross check, recheck dan recheck nih antara klarifikasi fisik betul yang mulia, begitu yang mulia. Jadi klarifikasi fisik sama data kita cross check ini. Nah, setelah di cross check benar, ya memang rata-rata pelanggan memahami. Akhirnya memahami betul begitu. Jadi ya terus gimana akhirnya? Apakah ada diskon pembayarannya atau tidak bayar atau biarkan menunggak sampai 5 bulan 6 bulan? Tentunya tidak. Terkait prosedur itu tetap harus membayar begitu. Dan sampai hari ini semuanya mau bayar. Setelah kami komunikasi begitu, setelah kami sharing dengan pelanggan, setelah pelanggan memahami maka selesai permasalahan. Begitu. Jadi bukan karena karena anggaplah postingan dari seorang pejabat terus tiba-tiba PLN melakukan gerak cepat. Tidak begitu Pak ya. Jadi meskipun bukan seorang pejabat pun ketika mengalami yang sama dan protes lah ke PLN ke sini, itu PLN juga melakukan gerak cepat juga ya. Kami pemberlakuannya seluruh pelanggan sama, seluruhnya gerak cepat. Karena kami memang diwajibkan untuk melayani sesegera mungkin agar pelanggan tidak menunggu lama. Jadi langsung mendapat kejelasan begitu. Kemarin proses ke rumah Bu Tanti ini bagaimana Pak? Jadi prosesnya kalau dari tim PLN lengkap, pimpinan kami Bapak Gerhadi Purnama beserta tim transaksi energi beserta petugas juga ke rumah Ibu Tantri. Namun beliau lagi ada kegiatan kayaknya nih. Jadi yang menemui ada ajudan atau yang menjaga rumah tersebut. Di sana dijelaskan terkait kenapa bisa terjadi gitu, terkait yang pandemi tadi. Kemudian dicek juga untuk APP meter atau KWH meter itu yang ada di pelanggan. Betul. Ketika di cross check datanya maka benar sesuai dengan yang ditagihkan begitu. Akhirnya saling memahami ya. Betul sekali. Jadi sudah. Iya betul. Sudah clear. Jadi yang terkait di Facebook tersebut ya sudah ditindaklanjuti. Selain di Facebook juga sudah ditindaklanjuti semua. Kalau kami itu kan ada Instagram, dari Instagram juga sudah beres. Hotline PLN Probolinggo juga sudah beres. Ada yang lewat call center juga sudah beres. Betul. Begitu. Sedikit melenceng ya. Ini karena gimana? Karena postingan seorang bupati akhirnya sedikit viral lah di kota dan kabupaten Probolinggo ini. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi semoga ini kembalilah jadi penerang semuanya, teman-teman semuanya biar paham. Saya akhiri. Saya Agus Salim. Saya Beni Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
NTV.